Shalom, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar saudara yang ada di rumah? Saya berdoa agar semuanya mendapatkan perlindungan yang khusus dari Tuhan dan pemeliharaan dari Tuhan hari lepas hari. Kami berdoa supaya saudara sekeluarga diberikan damai sejahtera, kesehatan yang berlimpah-limpah, sukacita yang berlimpah-limpah dalam Yesus Kristus Tuhan. Mari semua saudara yang ada di rumah, kita siapkan hati kita untuk kita menerima pesan firman Tuhan. Nah, kita sadar ya, hari-hari ini sepertinya wabah virus corona ini juga masih semakin hari semakin memakan korban. Susah dikendalikan, penularannya begitu luar biasa, banyak sekali orang-orang yang terpapar. Puluhan juta orang-orang yang terpapar, bahkan puluhan juta orang di seluruh dunia sudah mati karena virus corona ini. Nah, sementara obatnya juga belum jelas kepastiannya, tapi yang jelas Bapak Ibu dan Saudaraku, kalau saya memperhatikan bahwasanya wabah virus corona ini adalah salah satu tanda yang cukup nyata, cukup jelas tentang kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang sudah sungguh tidak lama lagi. Dia akan datang sebagaimana yang Dia janjikan, Dia akan datang segera. Nah, perhatikan baik-baik. Saya akan membacakan firman Tuhan, dan firman Tuhan hari ini dengan tema miliki hati yang merindukan kedatangannya. Tanda-tanda ini sudah nyata Tuhan Yesus akan datang. Tapi masalahnya, Tuhan hanya mau bertemu, Yesus Kristus hanya mau bertemu dengan orang yang hatinya rindu. Kalau Bapak Ibu, saudara tidak rindu, ya Tuhan tidak bisa ketemu dengan kita. Ada ayatnya yang mengatakan demikian dalam 2 Timotius pasal 4 ayat 8. Jadi firman Tuhan hari ini saya sampaikan, miliki hati yang merindukan kedatangannya. Miliki hati yang merindukan kedatangannya. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Perhatikan, ya. Yang merindukan kedatangannya. Jadi, kalau orang Kristen tidak merindu, ya, untuk bertemu dengan Tuhan Yesus Kristus, ya dia nggak akan ketemu. Ya. Kalau saya melihat tanda zaman seperti wabah corona, masa yang sukar, kasih kebanyakan orang menjadi tawar, kehidupan manusia seperti pada zaman Nuh, pesta pora, mabuk-mabukan, kawin-mengawinkan, seperti pada zaman Lut, kehidupan Sodom dan Gomorrah, itu betul-betul begitu kuat hari-hari ini. Seharusnya orang Kristen itu peka. Yesus berkata kepada orang-orang Farisi, ahli Taurat, jangan kamu sesat. Rupa langit kamu bisa membedakan. Kamu lihat awan akan terjadi turun hujan, tapi tanda-tanda zaman kamu tidak bisa membedakan. Nah, saya khawatir orang-orang Kristen tidak bisa membedakan, tidak peka. Wabah virus corona ini adalah pertanda jelas Yesus akan datang segera untuk menjemput orang yang merindukannya. Sekarang masalahnya Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu rindu nggak ketemu dengan Tuhan? Pernahkah Bapak Ibu berkata demikian? Ya Tuhan,
datanglah. Datanglah ya Tuhan. Datanglah segera. Kami merindukanmu. Saya khawatir, saudaraku, nanti akan banyak orang-orang Kristen yang tidak bisa bertemu dengan Tuhan Yesus pada waktu kedatangan nanti. Kenapa? Karena hatinya tidak merindukan Tuhan. Sekiranya ada seorang kekasih, kekasihnya berada di tempat yang jauh, lalu kekasih sang pria ini membiayai kehidupannya sehari-hari, mencukupi kebutuhannya sehari-hari tunangannya, supaya tidak kekurangan. Namun, kekasih atau tunangan yang wanita ini, dia tidak pernah bertanya kapan datang ke tempat saya. Saya pengen ketemu kamu. Tidak pernah. Wanita ini sibuk dengan kegiatan sehari-hari, sibuk dengan studinya, menikmati semua fasilitas yang disediakan oleh kekasih prianya. Pertanyaannya, kira-kira sang pria itu tindakannya apa? Pengen nggak berjumpa dengan wanita tadi? Saya percaya tidak akan pengen, nggak bisa ketemu. Karena apa? Karena tidak merindukan. Tidak rindu untuk ketemu. Sibuk dengan urusannya sendiri. Nah, hari-hari ini banyak orang-orang Kristen, Bapak Ibu, Saudaraku, ya tentu saja mungkin termasuk kita-kita ini, saudara-saudara yang ada di rumah juga hari ini. Kita sibuk dengan aktivitas kita. Kita sibuk dengan kegiatan kita. Kita condong, hati kita condong mengasihi dunia ini dan segala keinginannya. Kita tidak pernah merindukan kekasih jiwa kita yang bernama Yesus Kristus, mempelai pria yang kita kasihi. Kita nggak pernah berdoa dalam hati, berdoa secara pribadi dan berkata, Yesus datanglah segera. Datanglah segera ya Tuhan, aku merindukanmu. Kita nggak pernah kan? Lupa mengucapkan kata-kata seperti itu. Padahal di Alkitab mengatakan, kita harus berkata, Maranatha, datanglah ya Tuhan. Datanglah segera ya Tuhan. Bukan berarti kita pengen mati di dunia ini. Bukan. Rasul Paulus berkata begini, aku bimbang dengan keduanya. Di satu sisi aku rindu, sebenarnya aku rindu bertemu dengan Tuhan. Tapi di satu sisi, aku masih hidup dalam dunia dan aku harus menangkan jiwa. Untuk itu, selagi aku hidup dalam dunia, aku harus berbuah lebat. Paulus sadar betul. Dia perlu melakukan sesuatu. Ketika nanti Tuhan Yesus datang, dia mendapatkan mahkota kehidupan itu. Nah, rindukah Bapak Ibu kita berjumpa dengan Yesus Kristus? Dia mencukupi kebutuhan kita sehari-hari. Dia memelihara kita. Dia menemani kita waktu kita susah, waktu kita bahagia, waktu kita sedang jatuh, waktu kita sedang dalam pencobaan. Dia temani kita loh. Dia jagai kita. Bahkan dia rela mati menggantikan kita. Dia berikan nyawanya untuk kita. Dia begitu berkorban habis-habisan untuk kita. Dia begitu sayang kepada kita.
Lalu dia, saudaraku, rindu akan datang ke dunia. Masa kita tidak menyambut dia? Tanda dia akan datang segera. Sudah jelas wabah corona ini yang susah dihentikan. Yang bikin seluruh penduduk bumi frustrasi, bangsa-bangsa frustrasi menghadapi wabah virus corona. Ini tanda yang sangat nyata. Dia akan datang segera. Dia akan datang segera untuk menjemput setiap orang-orang yang merindukan kedatangannya. Jadi tidak semua orang Kristen itu bisa bertemu dengan Tuhan Yesus Kristus. Sudah ingat kisah tentang 10 anak gadis, yang 5 yang bijaksana, yang 5 yang bodoh. Kenapa dikatakan bijaksana? Saudaraku, yang bijaksana ketika mempelai datang, dia menyongsong mempelai, dan lalu mempelai berkata, masuklah, sabaslah kamu, masuklah ke dalam kesukaan Bapakku. Pintu itu dibukakan, mempelai pria menerima dengan senang hati. Sementara 5 gadis yang bodoh itu ditolak mentah-mentah, dihardik oleh mempelai pria. Nyala engkau dari hadapanku, aku tidak mengenal engkau, kamu yang membuat kejahatan. Masalahnya di mana, Bapak Ibu? Ini melambangkan 2 golongan orang Kristen. Orang Kristen yang bijaksana dan orang Kristen yang bodoh. Orang Kristen yang bijaksana adalah orang Kristen yang menjaga api cintanya kepada Tuhan. Cintanya, hatinya tetap terpaut kepada Tuhan. Di dalam segala situasi, hatinya tetap terpaut kepada Tuhan. Sementara gadis yang bodoh itu adalah orang Kristen yang tidak bijaksana, orang Kristen yang bodoh, yang sibuk dengan urusan dunia, yang sibuk dengan hal yang sementara saja. Hatinya, kasihnya tidak menyala, kasihnya padam. Nah, celakanya waktu Tuhan datang, kasihnya menjadi tawar. Imannya menjadi goyah. Itulah orang-orang Kristen yang bodoh, yang cintanya sama Tuhan sudah tidak menyala lagi, sudah padam. Saya berdoa Bapak Ibu dan saudaraku sekalian, kiranya kita mencermati, kita mulai bijaksana. Ini tanda ini. Ini pertanda Tuhanku, kekasih jiwaku akan datang menjemput aku. Aku harus mempersiapkan diriku, menghias diri, memperbaiki diri, supaya kita menjadi mempelai Kristus yang tidak berkerut dan tidak bercacat celah pada waktu kedatangannya. Untuk itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bersiap-siaplah, siapkanlah dirimu untuk menyambut kedatangan Yesus Kristus kali yang kedua. Dengan cara memiliki hati yang rindu, yang mencintai Tuhan. Dan bila saudara saya berkata secara pribadi, ya Tuhanku, datanglah segera. Datanglah ya Tuhan. Aku merindukanmu. Dan saya percaya ketika dia datang, saudara dijemput. Kita dijemput. Bersama-sama kita menyongsong Tuhan di awan-awan yang permai. Dia berikan mahkota kehidupan. Dan itu yang dirindukan Paulus. Bukan hanya aku saja yang bisa bertemu dengan Tuhan Yesus Kristus untuk menerima mahkota kehidupan, tetapi bagi setiap orang yang merindukan kedatangannya. Nah, untuk itu Bapak Ibu, saudaraku sekalian yang ada di rumah, ayo milikilah hati yang rindu untuk bertemu dengan Tuhan.
Jangan hatimu engkau condongkan kepada dunia yang sifatnya hanya sementara saja. Jangan engkau terlalu sibuk ngurusi urusan dunia. Engkau juga membuka mata rohani. Persiapkan dirimu. Selagi Tuhan Yesus nanti datang, kita berjumpa dengan Dia. Saya berdoa, semuanya bertemu dengan Tuhan Yesus. Ya, jemaat Tuhan yang mendengarkan ya, pemberitaan firman Tuhan ini. Saya berdoa, saya rindu sudah bertemu dengan Tuhan Yesus Kristus, mendapatkan mahkota kebenaran, mahkota kehidupan yang akan dikaruniakan bagi orang yang hatinya rindu berjumpa dengan Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati saudara semuanya. Saya rindu sudah tetap setia, ya, jangan kendor, ya, walaupun sudah ibadah di rumah, nyanyi doa di rumah, jangan kendor, terus pelihara imanmu. Jangan sampai engkau tidak ibadah, jangan sampai engkau tidak dengar firman Tuhan. Kita mesti isi roh kita, jiwa kita dengan firman Tuhan, supaya engkau kuat menghadapi badai yang ke depan ini semakin berat, semakin berat, semakin berat. Percayalah, firman Tuhan akan menolongmu, memberikan engkau kekuatan dan jalan keluar. Karena Tuhan berjanji sekali-kali tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan Yesus memberkati. Untuk itu, saudaraku, saya rindu dari tempat ini mendoakan saudara-saudara yang ada di rumah, maupun saudara yang menyaksikan siaran online ini. Mari tutup matamu, buka hatimu, angkat tangan. Ya Aba, ya Bapa, hamba-Mu sudah menyampaikan firman-Mu. Karena sungguh kami sudah melihat tanda itu. Tanda yang akan datang segera. Kami sudah melihat itu ya Bapa. Kami tidak mau seorang pun akan tertinggal dan tidak berjumpa dengan Engkau. Kami berdoa biar setiap orang yang mendengarkan siaran ini, Engkau menjamah hati mereka. Tuhan berikan cinta yang mula-mula, sehingga anak-anak-Mu, setiap kami boleh menjadi seperti gadis-gadis yang bijaksana, yang pelitanya menyala, yang cintanya menyala, berkobar-kobar, tidak padam, terus setia, terus cinta Tuhan, cinta firman Tuhan, terus merindukan kedatangan Tuhan. Doa kami Tuhan, jumpai setiap umat-umat-Mu, jangan tinggalkan kami, angkat kami bersama-sama dengan Engkau, dan kami dan keluarga kami ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Doa kami, jamahlah setiap anak-anak-Mu yang hari-hari ini mereka sedang berbeban berat. Kiranya Engkau mengangkat setiap beban-beban berat itu. Lepaskanlah ya Bapa, dan mereka biar melihat ada jalan keluar yang Tuhan sediakan dan Tuhan berikan. Tuhan berkati juga kehidupan sehari-hari di masa yang berat, di masa yang sukar hari-hari ini. Peliharalah mereka, umat-umat-Mu yang Kau tebus ini, jemaat-Mu ya Tuhan, yang mendengarkan siaran ini ya Bapa. Pelihara mereka dengan kasih setia-Mu. Kalau Engkau memelihara setiap orang-orang pilihan-Mu, pelihara umat-umat pilihan-Mu ya Tuhan yang mendengarkan siaran ini ya Bapa. Berkati kehidupannya, kesehatan diberkati ya Aba ya Bapa. Bahkan pekerjaannya Tuhan, karirnya Tuhan tolong, Tuhan bela, Tuhan sertai senantiasa ya Bapa. Terpujilah nama-Mu ya Bapa, mulialah nama-Mu. Kami mengucap syukur dan kami percaya anugerah-Mu yang berlimpah turun atas kami sekalian dan keluarga kami. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.